Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdahul qailin wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa Pondok Pesantren Mahasiswa Universitas Al-Asyariah Mandar. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang paling tinggi ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pengikut ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah serta penganut mazhab Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka kita disunnahkan kita selalu berusaha untuk menyambung robito kita bersama dengan para ulama, lanjut kepada para sahabat, lanjut kepada para tabi'in, kepada para sahabat, serta sampai kepada baginda Rasulullah SAW dengan wasilah yang biasa kita laksanakan. Karena itu mari kita membaca wasilah, semoga berkah para aulia, berkah para ulama, berkah para sahabat-sahabat dan para tabi'in, serta syafaat Rasulullah SAW senantiasa bisa menyertai kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anallahu bi darajatin jannati wa nabi asrarihim wa warihim wa alumihim fid din wa din wal akhirah wa jami'il arwahi minal anbiya wal mursalin wa awliya was salihin was salihin wal awliya wal ulama'il muqarrabin ila sayyidina Sultan alaihi sayyidina Abdul Qadir al-Jailani wa minal silsilatil qadir wa nasabandiyah usan ila Syekh Alawi al-Maliki al-Hasan radhiyallahu anhu, usan ila Syekh Haji Muhammad Saleh, usan ila Syekh Haji Sahabuddin, usan ila Syekh Haji Mustafa wa Syekh Abdul Rashid annallahu yaghfir lahum. Syai'illah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jadi kitab yang akan kita baca adalah kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Anangguruta Syekh Utsman Ibnu Hasan Asy-Syakiri radhiyallahu an. Kitab ini ditulis sekitar abad ke-13 Hijriah dan di dalamnya mengandung petuah-petuah atau kajian-kajian yang mengarahkan kita kepada pembenahan akhlak, dan terutama dalam persoalan mau'idatul hasanah yang menuju kepada kegiatan fadailul a'mal. Maka mari kita baca bersama. Semoga apa yang kita baca pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita, khususnya untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Salisu fi Fadilatil Ilmi. Majelis yang ketiga membahas tentang masalah Fadilatil Ilmi, kemuliaan dari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi kajian ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam al-asma'a, nama-nama, kullaha, secara keseluruhan. Imma bi khalqi ilmu daruri,
Imma adapun bilhaqqi bikhalqi imma bikhalqi ilmu daruri, adapun sebagian dari ciptaan Allah maksudnya, ilmu daruri berupa ilmu daruri biha, di mana sebagian dari al asma itu, sebagian dari adalah asma fihi yang menjadi bagian dari ilmu daruriyah. Jadi asma di situ dalam ayat ini ditafsir oleh Ananggurutta Imam Qadhi Al-Baidawi radhiyallahu an dalam kitab ini adalah sebagian dari ciptaan dalam bentuk ilmu-ilmu daruriyah, yang menjadi sebagian dari ilmu daruriyah itu juga berupa dari asma-asma yang menjadi bagian darinya. Ya. Au billaqai firruwa'ihi, atau sebagian dari ciptaan Allah itu berupa keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan, kebijakan-kebijakan firruwa'ihi, di dalam estetika atau di dalam keindahan-keindahan, ya, di dalam keindahan-keindahan pada ilmu daruriyah itu, atau kecantikan-kecantikan, keluar biasaan, kemuliaan-kemuliaan yang menjadi bagian dari ilmu daruriyah itu. Nah, apa yang dimaksud ilmu daruriyah? Jadi asma di situ dimaknai oleh Ananggurutta Asy-Syaikh Qadhi Al-Baidawi adalah ilmu daruriyah. Nama-nama di situ adalah ilmu daruriyah. Ilmu daruriyah ini adalah ilmu, kalau dalam bahasa orang-orang kampus atau orang-orang akademik menyebutnya ilmu aksiomatik, ya, pengetahuan aksiomatik atau pengetahuan a priori, pengetahuan yang sudah dibawa oleh manusia itu sejak lahir, atau biasa disebut dengan istilah ide bawaan. Kalau René Descartes menyebutnya cogito, dia ide bawaan. Kalau Spinoza menyebutnya innate, ya. Kalau misalnya Plato menyebutnya idea, ya. Ini semua adalah pengetahuan aksiomatik. Ya, aksiomatik maksudnya yang a priori, maksudnya ini adalah pengetahuan yang tidak usah lagi, yang tidak membutuhkan pembuktian dengan pengalaman. Ya, ini maksudnya ilmu daruriyah. Seperti kesadaran yang kita miliki, ya, pikiran yang kita miliki, sehingga kesadaran dan pikiran itu membuat kita bisa mencandra alam ini, mengetahui apa yang terjadi pada diri kita serta alam semesta. Nah, kalau menurut Ananggurutta Imam Al-Ghazali, ilmu daruriyah adalah khawatirul qalb, adalah gerak-gerik kalbu, atau al-mudrikatul qalb, atau pengetahuan, pengertian-pengertian atau definisi-definisi yang digerakkan oleh kalbu kita. Nah, itu dalam pengertian Imam Al-Ghazali. Ya, mungkin yang lebih tepat karena kita adalah penganut, kita adalah umat Islam, maka yang paling cocok kita ambil ilmu daruriyah ini adalah khawatirul qalb atau al-mudrikatul qalb. Wala yaftakiru ila sabikatin istilahil yatasalsal, ila sabikati istilahil yatasalsal. Ilmu daruriyah tadi itu tidak butuh unsur-unsur sebelumnya dalam bentuk term-term atau istilah-istilah yang disepakati, ya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau term-term atau istilah yang disepakati secara turun-menurun, secara berurutan. Jadi ilmu daruriyah ketika diberikan kepada seseorang, dia tidak membutuhkan unsur-unsur sebelum ilmu itu datang, yang itu disepakati bisa datang dengan cara sistematika atau urut-urutan. Contoh, orang kalau mau belajar, mau mendapat ilmu, dia mesti harus belajar dulu. Ya, urutannya dia harus mau belajar dulu. Kalau dia tidak mau belajar, berarti tidak bisa dapat ilmu.
urutannya dia harus belajar dulu, mencari seorang guru yang mumpuni, terus berada dalam ruang atau lingkungan pendidikan yang itu layak. Kalau tidak ada itu, maka tidak mungkin orang mendapat pengetahuan. Tapi dalam ini yang dimaksud as-sabiqah, as-sabiqah, ya. Unsur-unsur sebelum dari ilmu itu datang. Dan ini sudah maklum atau disepakati di masyarakat bahwa untuk mencapai ilmu memang harus seperti itu. Tapi ini berlaku kepada ilmu ghairut daruriyah atau ilmu-ilmu yang bukan daruriyah, ya. Itu berbeda. Ketika ilmu itu menyangkut al-asma yang diberikan kepada Nabi Adam, maka itu hak prerogatif dari Allah tanpa harus melalui unsur-unsur berurutan, ya. As-sabiqatul istilah hilyatasal itu tadi, ya, tanpa membutuhkan itu. Karena itu bagian ilmu daruriyah ini adalah bagian dari ilmu laduni atau ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya, ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah secara khusus bisa memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, ilmu laduni ini berupa rahmat yang khusus memang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih. Nah, ini yang dimaksud ilmu daruriyah. Dan sebagian ciptaan dari Allah itu berupa ilmu daruriyah dan serta keindahan-keindahan dan keluar biasaan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Wa ta'limu, adapun proses belajar, ya, pengajaran, ya, fi'lun yatarattabu, fi'lun dia adalah perbuatan, yatarattabu alaihi ilmah, ya. Yatarat atau bisa dibaca yatarattabu alaihi ilmul ghaliban, ya, ilmu ghaliban, ya. Adapun ta'lim itu merupakan perbuatan yatarattabu yang memiliki sistematika atau yang memiliki mekanisme tata tertib alaihi ilma untuk mencapai pengetahuan. Yang dengan perbuatan tata tertib tadi itu bisa mencapai ilmu ghaliban, terangnya itu adalah sebagai sesuatu yang khusus, ya, yang umum. Itu umumnya terjadi seperti yang saya jelaskan tadi. Walidzalika yuqalu 'allamtuhu fata'allamu. Ya, walidzalika, maka yang demikian itu yuqalu biasanya dikatakan dalam lafaz bahasa kita, 'allamtuhu, saya mengajar dia, fata'allama, maka orang itu menjadi terdidik, ya, seperti itu. Jadi adanya proses pengajaran yang lalu membuat orang itu menjadi terdidik. Ini adalah proses menuntut ilmu yang umum pada diri kita. Nah, seperti yang kita lakukan pada saat ini adalah proses ta'lim, ya, proses pembelajaran yang pengajaran dan pembelajaran, ya, PBM, yang itu umumnya terjadi di kita, ya. Orang-orang awam seperti kita, tapi khusus bagi para nabi seperti Nabi Adam alaihissalam ini, itu tidak membutuhkan yang seperti itu karena itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa Adamun ismun a'jamiyun, adapun Adam, ya, nama Nabi Adam alaihissalam ini adalah isim a'jam, ya, ismun a'jamiyun, isim yang bersumber dari a'jam, ya, laisa Arab, ya, bukan dari istilah Arab, ya, seperti ka'azarin, ya, seperti Azarin. Azar ini pamannya Nabi Ibrahim yang kafir itu, ya. Wasyalihin, ya, dan salih, ya. Nah, ini ka'azarin, ya, wasalihin, ya, ini merupakan bentuk-bentuk ucapan nama-nama dalam bahasa Arab yang bukan bersumber dari bahasa Arab. Wa istiqaquhu minal admati wal adamati, ya. Dia Adam itu, nama Adam itu merupakan ismun mustaq, ya. Ini kaidah dalam ilmu nahwu khusus pada isim, yaitu isim
yang asalnya diambil dari kata selain dia, ya. Ya, yang bermakna sifat. Ya. Min admati, yaitu bersumber dari kata admati. Ya, mustaq dari admati. Admati itu bermakna kerabat atau keturunan. Kerabat ya. Handai tolan seperti itu. Aul adamati, atau dari kata adamati bil fathi, dengan dalnya di fathah, ya, yang bermakna perut bumi. Nah, ini sudah nampak kayaknya apa maksud dari kata Adam ini, ya. Maksudnya nama Adam ini bimaknal aswati, dengan makna lurus, ya, dengan makna rata. Au min adimil ardi, atau bermakna dari kata adimil ardi, ya, tanah yang datar, ya. Lima ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ta'ala, bahwasanya Allah taala, ini hadis qudsi maksudnya, ya, qabada qabdatan min jami'il ardi, mengambil satu genggaman, ya, menggenggam satu genggaman, min jami'il ardi, dari sebagian bumi, sebagian dari isi bumi ini, ya. Suhilaha wa khussatha, dipotong-potong, diratakan dan kemudian dipotong-potong qabdatan tadi itu, ya, genggaman itu, minha, dari genggaman itu, dari qabdatan tadi ini, ya. Fa khalaqa minha, dan diciptakan dari qabdatan tadi ini Adama, Nabi Adam, sosok Nabi Adam alaihissalam. Falidzalika ya'ti banuhu akhyaban, sehingga datanglah keturunan Nabi Adam itu yang bersifat penakut, ya, yang selalu berada dalam keadaan takut, ya, selalu akhyafan, berada dalam keadaan takut, senantiasa berada dalam keadaan takut. Apa maksudnya? Kata adimul ardi atau kata Adam itu menunjuk kepada sifat bumi, perut bumi yang gelap gulita seperti itu. Nah, dari situlah asal kita diciptakan, ya, asal tubuh kasar kita ini diciptakan, ya. Sehingga dari perut bumi yang sangat gelap gulita itu, ya, yang gelap gulita itu lalu tercermin pada sifat dasar manusia itu yang selalu berada dalam keadaan ketakutan. Nah, sesungguhnya memang kita selalu ketakutan. Kalau kita mempelajari hikmah ini dengan baik, ya, kita selalu takut dengan masalah-masalah yang sesungguhnya belum terjadi. Kita selalu takut besok ini mau makan apa. Kita selalu takut besok mau kerja apa. Kita selalu takut besok ini saya bisa punya HP yang bagus untuk dipakai main game, ya, bukan untuk dipakai belajar, ya. Besok ini bisa tidak saya punya istri cantik, ya, masya Allah, ya. Besok ini bisa saja punya istri 4. Nah, kalau tidak lebih takut saya, ya. Saya seperti itu. Bisakah saya ini punya mobil yang mewah? Bagaimana kalau saya nanti jatuh miskin? Nah, ini semua ketakutan-ketakutan. Ya, sesungguhnya banyak ketakutan-ketakutan yang membuat kita lupa terhadap tujuan dasar kita sebagai umat yang harus memperjuangkan atau berjihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah, yang itu wajib bagi kita setiap umat Islam, berjihad di jalan Allah. Tapi jihad ini yang dimaksud bukan hanya berperang, tetapi seperti ini juga jihad, menuntut ilmu juga ini bagian dari jihad fisabilillah. Maka ketika Anda mati dalam menuntut ilmu, maka Anda diganjar pahala orang-orang yang mati syahid, ya. Begitu mulianya ilmu itu, ya. Nah, tsumma aradahum 'alal malaikati, lalu ditampilkan, ya, dalam departemen agama diterjemahkan ditampilkan Adamun alaihissalam itu alal malaikati, kepada malaikat. Jadi setelah diajarkan, diberikan ilmu daruriyah oleh Allah Subhanahu wa taala itu, lalu ditampilkanlah
Nabi Adam itu kepada seluruh malaikat. Ad-dhamiru fihi, ya, damir di dalam kalimat ini, ya, di dalam ini damir dalam kalimat ini maksudnya fihi, di dalam damir itu lil musammayati, terdapat unsur atau taksis, ya. Terdapat secara taksis atau secara khusus berupa ilmu yang ma'lum, pengetahuan yang ma'lum, ya, pengetahuan yang sudah diketahui, unsur-unsur nama-nama yang telah diketahui maknanya, madluli alaiha, ya, ilmu sammayati madluli alaiha, yang menjadi makna menunjuk kepada al-asma, ya, asma-asma dimnan, sebagai sebuah kandungan, ya, yang terang sebagai kandungan di dalamnya. Jadi aradahum di situ domir yang di dalamnya terkandung makna taksis, ya, dalam pandangan Imam Qadi Al-Baidawi, yang maknanya itu adalah yang ditampilkan oleh Nabi Adam itu adalah asma-asma yang musammayati, ya, nama-nama yang sudah dipahami dengan detail oleh Nabi Adam alaihissalam, sehingga mampu berdialog atau berdiskusi, ya, beradu pendapat dengan para malaikat tersebut. Ya. It-takdiru asma'ul musammayati, karena takdirnya secara takdir diperkirakan dalam ilmu nahwu ini, kajian ilmu nahwi, asma'ul musammayati diperkirakan bentuknya adalah wa 'allama adama asma al musammayati, ya, kira-kira seperti itu. Ditakdirnya seperti itu, ya. Jadi asma yang dimaksud di situ menurut anak Gruta adalah asmal musammayati, isim-isim atau nama-nama yang ma'lum, ya, yang bersifat ma'lum, ya, yang taksisnya adalah sesuatu yang sudah dikuasai oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi begitu, ya. It-takdiru asma'ul musammayati, karena takdirnya adalah asma'ul musammayati, ya. Wa 'allama adama asma'al musammayati, ya, kullaha. Kira-kira seperti itu takdirnya, ya. Secara takdir maksudnya secara tersembunyi dalam kalimat itu. Wa khudifal mudafu ilaihi liddalalatil mudafu alaihi. Disembunyikan mudaf ilainya, maksudnya al-musammayati tadi itu, mudaf ilaihi liddalalatil mudaf, untuk menunjukkan mudaf alaihi, mudafnya saja, ya, mudaf dalam bentuk asma itu saja, ya. Nah, jadi kira-kira litakdirnya adalah seperti itu, dan mudafnya dihilangkan, mudaf ilainya dihilangkan, tujuannya disembunyikan, tujuannya adalah untuk menegaskan posisi mudaf atau asma itu, ya. Tujuannya untuk memposisi mudaf, ya. Wa udhifa alaihi lam, di mana tergantikan, ya, digantikan anhu pada mudhaf itu, ya. Di dalam mudhaf ilaih itu terdapat huruf lam dalam pengertian taksisiyah, ya. Jadi pada mudhaf ilaih itu selalu ada struktur antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya itu, apakah di dalamnya ada litakdir huruf lam dalam bentuk taksisiyah, ya, atau dalam bentuk di dalamnya adalah huruf min, ya, yang bisa menunjukkan bagian, atau di dalamnya terdapat huruf fi, ya. Kalau li itu biasa bermakna milik, ya. Nah, seperti ini kajian dalam kajian ilmu nahwu, khususnya pada pembahasan idhofah, ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ista'alla ra'sus syaiban. Maryam berkata, telah tumbuh di kepalaku, telah tumbuh uban di kepalaku. Di sini strukturnya ista'alla ra'sus syaiban. Syaiban di situ berposisi sebagai tamyiz atau penerang, penjelas dari ra'sun, ya. Nah, litakdirnya, kalimatnya kalau dirubah dalam bentuk mudhafun ilaih, maka modelnya ista'ala saibur ra'si, ya.
Ista'ala syaibur ra'si. Maksudnya di dalamnya ada di antara syaibun dan ra'si itu terdapat terdapat huruf lam atau li yang secara khusus menjelaskan bahwa uban itu adalah milik dari kepala Maryam ya radhiyallahu anha. Seperti itu struktur kalimatnya ya. Li'annal arada, karena sesungguhnya karena apa yang ditampilkan ya, apa yang menjadi hal yang ditampilkan pada dialog antara Nabi Adam dan para malaikat itu ketika sudah ditampilkan oleh Allah, lisu'ali an asma'il ma'rudati, adalah pertanyaan-pertanyaan ya, adalah unsur-unsur pertanyaan-pertanyaan atau dialog-dialog demonstratif an asma'il ma'rudati, dari nama-nama yang didemonstratifkan ya. Nama-nama yang didemonstratifkan. Jadi di situ ada demonstratif ya, pengetahuan yang ditampilkan oleh Nabi Adam dalam bentuk demonstratif kepada para malaikat bahwa ini loh ilmu yang saya punya, seterusnya begitu. Fala yakunul ma'rudun nafs, fala yakunul ma'rudu ya, fala yakunul ma'rudu nafsil asma'i ya. Ya. Maaf. Fala yakunul ma'rudun nafsal asma'i ya. Maka tidak fala yakunu, maka tidak terjadi ya, maka tidak boleh, maka tidak bisa ya, fala yakunu, maka tidak boleh terjadi al ma'rudu, menjadi unsur yang ditampilkan ya, maka tidak boleh menjadi unsur yang ditampilkan ya, nafsal asma'i ya, ruh daripada asma itu. Apa? Ruh ya. Nafsu itu bisa bermakna ruh, bisa juga bermakna substansi atau hakikat ya. Jadi tidak boleh menjadi sesuatu yang ditampilkan nafsul asma'i, pribadi, ruh, spirit ya, atau substansi daripada asma itu, siyaman sebagai sesuatu yang terutama. Kenapa? Jadi kenapa struktur bahasanya seperti itu? Summa aradahum ya, Allah tidak memperjelas bagaimana dialog demonstratif antara malaikat dengan Nabi Adam itu. Kenapa? Karena tidak boleh. Memang Allah itu menampilkan, menurut Imam Qadi Al-Badawi, tidak boleh Allah itu menampilkan unsur-unsur rahasia dari asma itu atau ruh dari asma itu secara umum ya. Secara umum. Kenapa? In uridu bihi, apabila saya berkeinginan ya, ini ungkapan dari Imam Qadi Al-Badawi. Andai saya berkeinginan bihi, kembali kepada al-ard, untuk menampilkan pengetahuan itu, apa nafsil asma itu ya, untuk menampilkan nafsil asma itu dalam bentuk al-fatu, dalam bentuk lafaz-lafaz, wal muradu bihi, dan berkehendak dan juga bermaksud bihi, menampilkan ya, menampilkan zawatul asya'i ya, menampilkan dalam bentuk zawatul asya'i, kepemilikan ya terhadap sesuatu ya. Apabila secara akal kita ingin memahami, kita ingin menampilkan bahwa al-asma itu dalam bentuk lapas-lapas atau term-term, istilah-istilah, atau dalam bentuk sifat-sifat kepemilikan terhadap sesuatu, au madlulatul alfazi, atau dengan menunjukkan makna-makna, pengertian-pengertian dari lafaz-lafaz tersebut, wa tazkiratun, dan
memberitahukannya secara umum, ya memberitakannya secara umum. La taghlibu ma istamala alaihi minal aqala'i. La taghlibu ma istamala alaihi minal aqala'i. Maka sungguh akan menonjol secara umum, ya, akan terkenal secara umum ma istamala alaihi, ya, ma istamala alaihi, dari al-asma itu akan menonjol makna dari asma itu, istamala alaihi, yang meliputi, ya, pengertian asma itu yang meliputi alaihi minal aqala'i, pada pengetahuan orang-orang, ya, alaihi minal aqala'i, orang-orang yang bijaksana dalam sisi ilmu-ilmu rasional, ya. Jadi kalau misalnya ditampilkan ilmu itu secara umum dalam bentuk alfaz, dalam bentuk al-madlulatil alfaz, atau dalam bentuk tazkiratun, ya, dalam bentuk pemberitahuan, dalam bentuk ilmu-ilmu, dalam bentuk kajian-kajian, ya, diskusi-diskusi dan seterusnya, itu bisa diketahui, la taghlibu, maka sungguh akan menjadi konsumsi umum, ya, akan menjadi lebih menonjol apa yang menjadi pengetahuan dari istamala alaihi, yang meliputi pengetahuan yang meliputi atas lapas-lapas, ya, atas pengetahuan minal aqala'i, dari orang-orang yang bijaksana, atau dari orang-orang yang bijaksana di sini maksudnya para ahli-ahli ra'yu atau ahli-ahli rasional. Nah, sehingga dikhawatirkan bisa tercemar pengetahuan ilmu-ilmu daruriyah, ilmu-ilmu yang khusus tersebut kepada seluruh masyarakat, atau kepada seluruh masyarakat yang tidak mengerti bagaimana sesungguhnya kaidah-kaidah ilmu daruriyah tersebut, ya. Maka tidak boleh ditampilkan secara langsung nafsul asma tadi itu, ruh dari asma tadi itu, karena dikhawatirkan itu akan bisa menjadi rusak oleh karena kajian-kajian ra'yu akal kita yang terbatas seperti itu. Sehingga memang ada unsur-unsur ilmu, memang ada ilmu-ilmu khusus itu yang memang disembunyikan oleh Allah, ya, yang tidak langsung diberikan secara langsung kepada manusia, dalam rangka karena manusia itu mungkin dalam pengertian bahwa manusia itu belum siap menerima ilmu tersebut, atau memang ada maksud dan tujuan lain dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak langsung memberikan ilmu itu secara langsung, ya, begitu. Ya, mungkin seperti itu dalam kajian kita pada kesempatan ini, karena kita dibatasi oleh waktu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan bertemu dalam pengajian part selanjutnya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.